Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah satu pesantren tertua se-Asia Tenggara. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat melahirkan generasi muda dengan pemahaman ilmu agama secara baik. Selain memberikan penerus-penerus Qur'ani yang memiliki akhlak yang baik, pesantren juga memiliki peranan lain. Peran tersebut salah satunya yaitu mampu melahirkan ulama-ulama besar, yang bisa mengayomi masyarakat, dan menjadi rujukan masyarakat dalam membahas persoalan agama. Pesantren Tengku Ciktano AB, yang terletak di Kecamatan Selimem, Kabupaten Aceh Besar, adalah salah satu pesantren tertua yang ada di wilayah Asia Tenggara. Daya ini didirikan pada masa Kesultanan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1625 Masehi. Daya yang hingga kini masih bernuansa tradisional ini, didirikan pada masa Khalifah Utsmaniyah, oleh seorang ulama asal Baghdad yang bernama Fairuz al-Baghdadi. Saat itu, ulama asal negeri yang sering disebut Negeri 1001 Malam ini, hijrah ke Aceh dalam rangka menyebarkan agama Islam bersama 7 orang saudaranya. Semula, Dayah Tengku Ciktano AB didirikan hanya berupa surau kecil di Data Sigepoh, sekitar 4 km dari lokasi Dayah Tengku Ciktano AB saat ini. Di tempat tersebut, selain digunakan sebagai tempat menyebarkan ilmu agama, juga dijadikan sebagai tempat eksekusi hukuman cambuk bagi masyarakat yang melanggar ketentuan syariat Islam di masa itu. Seiring berjalannya waktu, Dayah yang semula berada di Data Sigepoh, akhirnya dipindahkan ke kawasan perkampungan warga, karena di tempat pertama didirikan tidak ada sumber airnya. Dayah yang telah mampu mencetak berbagai santri yang tersebar di berbagai pelosok ini, pernah dipimpin oleh sejumlah ulama lain setelah pendirinya kembali ke negaranya saat memasuki usia tua. Namun, daya ini mencapai puncak kejayaan pada masa pimpinan Syekh Abdul Wahab, atau yang lebih dikenal dengan Tengku Ciktano AB. Sehingga, daya tersebut lebih dikenal dengan sebutan Dayah Tengku Cik di Tano AB. Selain sebagai tempat pembentukan karakter ulama, semasa kepemimpinan Tengku Ciktano AB, daya ini juga dijadikan tempat berkumpulnya ulama Aceh, seperti Tengku Cik di Tiro, dan beberapa ulama lainnya untuk bermusyawarah dan mengatur strategi melawan kolonial Belanda. Setelah meninggalnya Tengku Ciktano AB pada tahun 1894, Dayah yang berjarak sekitar 42 km ke arah timur kota Banda Aceh, atau sekitar 7 km ke pedalaman sebelah utara ibu kota Kecamatan Selimem ini, dikelola secara turun-temurun. Dari Syekh Abdul Wahab, kemudian diteruskan kepada Syekh Muhammad Said. Dari Syekh Muhammad Said pesantren ini diurus oleh Syekh Muhammad Husain, kemudian Tengku Muhammad Ali, hingga kemudian jatuh kepada Tengku Muhammad Dahlan, atau yang lebih dikenal Abu Dahlan Tano AB. Abu Muhammad Dahlan merupakan ulama generasi ke-9 dari keturunan langsung Syekh Fairuz. Syekh Fairuz sendiri adalah seorang ulama Sunni, yang memiliki asal-usul dari Baghdad dan menjadi pengembang Islam di Aceh melalui tarekat Syatariyah yang diajarkannya. Dalam konteks perkembangan tarekat Syatariyah di Aceh secara keseluruhan, alur silsilah yang dikembangkan keturunan Syekh Fairuz ini tergolong unik, karena tidak melalui Syekh Abdurrauf Ali Al-Jawi, yang dianggap sebagai khalifah utama tarekat Syatariyah di Aceh khususnya dan di dunia Melayu Indonesia umumnya.
Dalam naskah Syatariyah karangan Tengku Muhammad Ali, yang merupakan orang tua dari Abu Dahlan disebutkan bahwa, Abu Dahlan mengambil bayat tarekat Syatariyah dari Syekh Abdul Wahab, dan kemudian secara berurutan mengambil bayat dari Syekh Muhammad As'ad Tahir, dari Syekh Muhammad Said Tahir, dari Syekh Mansur Badiri, dari Syekh Mullah Ibrahim Al-Qurani, dari Syekh Ahmad Al-Kushashi, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Sebelum sampai kepada Syekh Mullah Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Kushashi, nama Abdurrauf Ali Al-Jawi selalu disebut dalam hampir semua silsilah tarekat Syatariyah yang dijumpai di dunia Melayu Indonesia. Kini, Abu Tano Abe telah tiada, namun masih terngiang pesan yang diucapkannya pada Agustus tahun 2005 lalu. Khazanah naskah yang telah lama dipeliharanya seyogyanya dijaga bersama. Dulu, ia memang cenderung protektif terhadap naskah-naskah tersebut, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkan informasi berkaitan naskah-naskah yang menjadi koleksi dayahnya. Ini semata karena amanah dari kebanyakan para keturunannya, yang menghibahkan naskah-naskah tersebut, yang tidak menginginkan terlalu banyak pihak mengganggu pusakanya. Selain itu, karena pengalaman pahit, adanya tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ketika diberi kesempatan untuk mengakses naskah-naskah tersebut. Namun, setelah ia melihat kenyataan musnahnya sebagian khazanah budaya Aceh di tempat lain akibat gempa dan tsunami, dan menyadari betapa rentannya kertas yang digunakan sebagai alas naskah itu, ia pun sadar bahwa berbagai upaya pemeliharaan naskah-naskah warisan leluhur tersebut harus dilakukan bersama-sama. Abu Dahlan sempat memperlihatkan koleksi naskahnya kepada mereka yang berkunjung ke dayahnya, bahkan koleksi naskah yang tersimpan di kamar pribadinya. Semasa kepemimpinan Abu Dahlan, yakni pada tahun 1984 hingga 2007, dayah tersebut kembali mencapai puncak kejayaan, ribuan santri dari berbagai pelosok menuntut ilmu di dayah tersebut. Tak sedikit di antara santri dari dayah Tengku Ciktano Abe tersebut, yang telah mendirikan pondok pesantren sebagai wadah memanfaatkan ilmu yang didapatnya. Setelah Abu Dahlan menghadap Sang Maha Kuasa pada tahun 2007 lalu, dayah tersebut saat ini dikelola oleh istrinya, yang oleh kalangan masyarakat atau santri kerap memanggilnya, Umi, dalam mengelola dayah. Umi dibantu pula oleh Tengku Ridwan Tano Abe, yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Inilah sekilas tentang salah satu pesantren tertua se-Asia Tenggara, yang didirikan oleh seorang ulama asal Baghdad yang bernama Fairuz Al-Baghdadi. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.